Sebuah negara tidak runtuh hanya karena perang atau bencana. Banyak negara hancur dari dalam ketika korupsi berubah dari pelanggaran individu menjadi cara kerja seluruh sistem. Pada titik tersebut, anggaran publik tidak lagi dipakai untuk membangun jalan, rumah sakit, atau cadangan pangan. Hukum tidak lagi melindungi warga, tetapi melindungi jaringan kekuasaan. Jabatan dibeli, proyek diatur, izin diperdagangkan, dan negara perlahan kehilangan kemampuan paling dasarnya mengatur dirinya sendiri. Dampaknya tidak berhenti di meja birokrasi. Ketika korupsi menguasai lembaga negara, mata uang melemah, investor kabur, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan publik runtuh. Zimbabwe memberi contoh ketika salah urus, patronase politik, dan pembusukan institusi mendorong ekonomi masuk ke jurang hiperinflasi. Venezuela menunjukkan bagaimana kekayaan sumber daya tidak mampu menyelamatkan negara ketika korupsi menelan perusahaan negara, distribusi pangan, dan kebijakan fiskal. Sri Lanka memperlihatkan akibat dari keluarga politik yang memusatkan kekuasaan, utang yang dikelola buruk, dan keputusan ekonomi yang tidak dikoreksi karena sistem pengawasan sudah lumpuh. Dalam setiap kasus tersebut, kehancuran tidak datang sekaligus. Ia bergerak melalui keputusan-keputusan yang dibiarkan, pejabat-pejabat yang tidak dihukum, dan lembaga-lembaga yang kehilangan keberanian untuk menindak. Korupsi lalu berhenti menjadi skandal, ia menjadi struktur. Namun sejarah tidak hanya berisi daftar negara yang gagal menyelamatkan diri. Ada negara-negara yang menghadapi korupsi sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan nasional, lalu merespons dengan cara yang keras, terukur, dan sistematis. Sebagian memilih penindakan ekstrim, sebagian membangun birokrasi yang mahal tetapi bersih, sebagian lain menutup celah suap lewat teknologi dan keterbukaan total. Hasilnya tidak sama, metodenya juga berbeda, tetapi arah mereka serupa, memutus hubungan antara kekuasaan publik dan keuntungan pribadi. Pertanyaannya bukan lagi apakah korupsi bisa dihentikan. Pertanyaannya, negara mana yang berhasil melakukannya dan harga seperti apa yang mereka bayar untuk menang. Pada saat ekonomi Cina tumbuh cepat setelah reformasi pasar, korupsi ikut tumbuh di dalam jalur yang sama. Pemerintah daerah menguasai izin lahan, proyek infrastruktur, akses kredit, dan hubungan dengan perusahaan milik negara. Di titik inilah, banyak pejabat tidak hanya mengatur pembangunan, tetapi juga menentukan siapa yang boleh kaya. Suap masuk ke proses tender, promosi jabatan, pengadaan publik, hingga penjualan aset negara. Pertumbuhan tetap tinggi, tetapi di bawah permukaan, biaya politik dan biaya transaksi terus membesar. Bagi Beijing, ini bukan sekadar masalah moral. Korupsi yang dibiarkan terlalu lama bisa merusak legitimasi partai, memicu kemarahan sosial, dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Ketika Xi Jinping naik ke puncak kekuasaan pada tahun 2012, ia langsung mengambil langkah keras. Ia meluncurkan kampanye anti korupsi besar dengan satu rumusan yang segera dikenal luas, memburu lalat dan harimau. Artinya jelas, lalat adalah pejabat kecil, birokrat lokal, aparat lapangan, dan pengelola anggaran tingkat bawah yang memeras warga dalam urusan sehari-hari. Harimau adalah elit partai, jenderal, pimpinan perusahaan negara, dan tokoh berpengaruh yang selama ini dianggap terlalu kuat untuk disentuh. Dengan rumusan tersebut, Xi mengirim pesan bahwa korupsi tidak akan diperlakukan sebagai pelanggaran administratif biasa, tetapi sebagai ancaman terhadap negara. Mesin utama kampanye ini dijalankan melalui Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai, lalu diperkuat oleh lembaga pengawas negara yang lebih luas. Investigasi dilakukan secara masif, audit diperketat, gaya hidup pejabat diperiksa, jaringan patronase dibongkar dari pusat sampai daerah. Dalam beberapa tahun, ratusan ribu kader dan pejabat dihukum secara disipliner atau pidana. Nama-nama besar mulai jatuh. Zhou Yongkang, mantan anggota Politbiro Standing Committee yang pernah mengendalikan sektor keamanan, dipenjara seumur hidup. Bo Xilai, tokoh partai yang sangat menonjol, dijatuhi hukuman berat. Di tubuh militer, jenderal senior seperti Chiu Chai-ho dan Guo Boxiong terseret dalam kasus jual beli jabatan dan korupsi besar. Pesannya semakin keras.
Kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak lagi menjamin perlindungan. Penindakan itu tidak berhenti pada elit. Di tingkat lokal, aparat yang menerima suap kecil, memotong dana desa, atau memeras pelaku usaha juga diburu. Warga melihat bahwa pungutan liar, hadiah wajib, dan biaya tidak resmi mulai lebih berisiko bagi pejabat yang melakukannya. Dalam sistem Cina, efek ini penting. Korupsi sehari-hari yang dialami warga seringkali lebih merusak kepercayaan publik daripada skandal besar di ibu kota karena ia menyentuh izin usaha, layanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas tanah. Cina juga mempertahankan hukuman yang sangat keras untuk kasus korupsi tertentu. Dalam perkara besar yang melibatkan jumlah luar biasa, dampak luas, atau penyalahgunaan jabatan yang dianggap berat, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati, meski dalam beberapa kasus eksekusinya ditangguhkan dan kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Keberadaan ancaman ini berfungsi sebagai peringatan terbuka bahwa korupsi diperlakukan sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan negara, bukan sekadar kejahatan kerah putih. Kampanye ini memang menimbulkan ketakutan di birokrasi, tetapi Beijing melihat hasil strategisnya. Disiplin internal partai mengeras, pengawasan terhadap perusahaan negara meningkat. Investor membaca sinyal bahwa pusat masih mampu mengendalikan aparat dan menertibkan elit yang merusak pasar. Di saat yang sama, publik melihat bahwa tokoh besar pun bisa dijatuhkan. Kepercayaan itu tidak lahir dari pidato, melainkan dari penangkapan, pengadilan, dan hukuman yang benar-benar dijalankan. Dalam kerangka itulah stabilitas Cina dipertahankan, bukan dengan membiarkan korupsi menjadi biaya tetap pembangunan, tetapi dengan menjadikannya target politik nasional. Ketegasan semacam ini memberi hasil cepat, terutama ketika negara memiliki alat paksa yang sangat kuat. Namun tidak semua negara memilih jalur hukuman ekstrem. Di Asia Tenggara ada satu negara kota yang membangun hasil serupa lewat desain lembaga yang rapat, pengawasan yang konsisten, dan aparatur yang dibuat terlalu mahal untuk tergoda suap. Ketika Singapura masih menjadi pelabuhan kolonial yang padat, korupsi hidup di ruang-ruang yang sangat konkret. Polisi menerima uang pelicin, petugas bea cukai bisa dibayar untuk meloloskan barang. Sindikat pelabuhan, perjudian, dan penyelundupan membangun hubungan tetap dengan aparat. Setelah Perang Dunia Kedua dan menjelang pemerintahan sendiri, warisan tersebut tidak hilang. Negara yang kecil ini mewarisi birokrasi yang lemah, gaji aparatur yang tidak menarik, dan kebiasaan bahwa urusan publik bisa dipercepat dengan amplop atau koneksi. Pemerintahan yang dipimpin Lee Kuan Yew membaca masalah ini bukan sebagai noda administratif, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan negara. Singapura tidak punya sumber daya alam yang besar. Ia bergantung pada perdagangan, pelabuhan, investasi asing, dan reputasi. Jika investor menganggap izin usaha, kontrak, atau putusan hukum bisa dibeli, maka modal akan pergi ke tempat lain. Karena itu, anti korupsi di Singapura dibangun sebagai strategi bertahan hidup nasional. Instrumen utamanya adalah Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPEB. Lembaga ini sebenarnya sudah dibentuk pada era kolonial Inggris pada tahun 1952, tetapi kekuatannya diperluas secara serius setelah kemerdekaan. Pemerintah memberi CPEB ruang investigasi yang luas untuk memeriksa pejabat, polisi, pegawai negeri, bahkan menteri. Yang membuatnya penting bukan hanya keberadaannya, tetapi posisinya yang dibuat relatif terlindung dari campur tangan birokrasi biasa. Ketika ada dugaan korupsi, penyelidikan tidak harus berhenti karena pelaku memiliki jabatan tinggi atau hubungan politik yang kuat. Singapura lalu memperkuat kerangka hukumnya melalui Prevention of Corruption Act. Dalam praktiknya, hukum ini memberi negara alat yang tajam untuk mengejar aliran uang, hadiah, dan kekayaan yang tidak sejalan dengan penghasilan resmi. Jika seorang pejabat memiliki aset yang mencurigakan, beban penjelasan tidak sepenuhnya berada pada negara. Pejabat itu harus mampu menerangkan asal-usul kekayaannya. Mekanisme pembuktian terbalik seperti ini mengubah posisi birokrat. Mereka tidak cukup hanya menyangkal. Mereka harus bisa menunjukkan dokumen, transaksi, dan sumber pendapatan yang sah.
Risiko hukum yang tinggi tersebut disandingkan dengan kebijakan ekonomi yang sama pentingnya, membayar aparatur negara dengan sangat layak. Pemerintah Singapura berangkat dari perhitungan yang dingin. Jika negara ingin menarik orang-orang terbaik ke birokrasi, maka gaji mereka tidak boleh jauh tertinggal dari sektor swasta. Jika pejabat senior mengelola anggaran besar dan membuat keputusan strategis, tetapi hidup dengan kompensasi yang rendah, maka celah gratifikasi akan selalu terbuka. Karena itu, gaji menteri, hakim, pejabat tinggi, dan pegawai profesional dinaikkan ke tingkat yang kompetitif. Kebijakan ini sering diperdebatkan, tetapi logikanya jelas. Negara mengurangi insentif ekonomi untuk korupsi sambil menaikkan risiko hukumnya setinggi mungkin. Kombinasi itu menghasilkan sistem yang keras dan rasional. Jika menerima suap, seorang pejabat tidak hanya menghadapi penjara dan kehancuran karier, tetapi juga kehilangan posisi yang secara legal sudah sangat menguntungkan. Korupsi menjadi pilihan yang mahal dan berisiko, bukan jalan pintas yang masuk akal. Dampaknya terlihat dalam jangka panjang. Layanan publik menjadi cepat dan dapat diprediksi. Investor asing melihat kepastian aturan. Pelabuhan, keuangan, manufaktur, dan teknologi berkembang di atas birokrasi yang efisien. Singapura kemudian dikenal sebagai salah satu negara dengan pemerintahan paling bersih di dunia, dan reputasi itu menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonominya sendiri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu ditekan dengan hukuman paling brutal. Ia juga bisa dipersempit melalui desain institusi yang membuat pejabat diawasi ketat, dibayar tinggi, dan mudah dijatuhkan bila menyimpang. Gagasan semacam ini kemudian menarik perhatian negara lain, termasuk di Afrika, tempat sebuah pemerintahan pasca genosida membangun disiplin negara dengan cara yang jauh lebih keras. Pada tahun 1994, Rwanda bukan sekadar negara yang kalah oleh perang. Negara itu baru saja melewati genosida yang menewaskan sekitar 800.000 orang dalam waktu 100 hari. Aparat negara runtuh, administrasi hancur, kepercayaan sosial pecah, dan hampir setiap institusi kehilangan fungsi dasarnya. Dalam kondisi seperti itu, korupsi bukan hanya ancaman ekonomi. Ia bisa menjadi pintu bagi kembalinya patronase etnis, pembajakan bantuan, dan perebutan negara oleh jaringan bersenjata atau elit lokal. Pemerintahan baru memahami bahwa jika uang publik kembali bocor, maka rekonstruksi tidak akan berjalan, dan persatuan nasional yang masih rapuh bisa kembali pecah. Paul Kagame dan Rwanda Patriotic Front membangun negara pasca genosida dengan disiplin yang sangat ketat. Pemerintah pusat bergerak untuk memulihkan kontrol atas birokrasi, keamanan, dan distribusi sumber daya. Di banyak negara, masa rekonstruksi sering membuka ruang besar bagi korupsi karena dana bantuan mengalir cepat sementara pengawasan lemah. Rwanda justru memilih arah sebaliknya. Negara memperketat rantai komando, menuntut kepatuhan administratif, dan menempatkan efisiensi pemerintahan sebagai bagian dari agenda keamanan nasional. Dalam sistem ini, korupsi diperlakukan sebagai tindakan yang mengganggu stabilitas negara. Kagame berulang kali menegaskan bahwa pejabat publik tidak diberi ruang untuk memperkaya diri dari jabatan. Pemerintah memperkuat Ombudsman Office, auditor negara, dan mekanisme deklarasi kekayaan. Pada saat yang sama, struktur keamanan dan intelijen memainkan peran penting dalam memantau perilaku aparat. Pengawasan tidak hanya terjadi melalui audit dokumen, tetapi juga melalui jaringan informasi yang rapat dari pusat sampai daerah. Praktik pungli di kantor layanan, penyalahgunaan proyek lokal, atau pemotongan bantuan bisa cepat naik menjadi perkara politik, bukan sekadar pelanggaran administratif. Efeknya terasa pada birokrasi sehari-hari. Di banyak wilayah Afrika, warga sering menghadapi biaya tidak resmi untuk mengurus dokumen, izin, atau layanan dasar. Rwanda berusaha memotong pola itu dengan pengawasan ketat terhadap pejabat lokal dan target kinerja yang terukur. Pemerintah juga mendorong digitalisasi sebagian layanan dan standarisasi prosedur agar ruang tawar-menawar informal menyempit. Namun inti model Rwanda tetap berada pada disiplin komando.
Aparat tahu bahwa penyimpangan kecil pun bisa dibaca sebagai tanda ketidakpatuhan terhadap proyek negara yang lebih besar. Sanksinya juga dirancang untuk memberi efek sosial. Pejabat yang terseret korupsi tidak hanya kehilangan jabatan atau diproses hukum. Dalam banyak kasus, nama mereka diumumkan, diperiksa secara terbuka, dan dijadikan contoh bahwa negara tidak akan melindungi pelanggar. Di masyarakat yang sedang membangun ulang kepercayaan publik, rasa malu dipakai sebagai alat politik. Pemerintah memanfaatkan tekanan sosial untuk memperkuat pesan bahwa jabatan publik bukan sumber rente pribadi. Pendekatan ini berjalan berdampingan dengan agenda kemandirian nasional. Rwanda berusaha mengurangi ketergantungan politik pada donor barat dengan menekankan efisiensi, ketertiban fiskal, dan hasil pembangunan yang bisa diukur. Kigali dibangun menjadi kota yang tertib, bersih, dan aman. Investasi diarahkan ke layanan, pariwisata, teknologi, dan administrasi modern. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara Afrika yang hancur total pun dapat membangun institusi yang bekerja tanpa menyerahkan arah kebijakannya sepenuhnya kepada tekanan luar. Karena itu, julukan Singapuranya Afrika muncul bukan hanya karena kebersihan kota atau kecepatan birokrasi, tetapi karena negara ini menempatkan disiplin pemerintahan sebagai fondasi pertumbuhan. Namun model Rwanda juga memperlihatkan harga dari pendekatan semacam itu, pengawasan yang rapat, ruang toleransi yang sempit, dan negara yang menuntut kepatuhan tinggi dari aparat maupun masyarakat. Dari sini terlihat satu pola penting. Ada negara yang menutup korupsi lewat kesejahteraan birokrasi, ada yang menekannya lewat kontrol keamanan yang ketat. Di Asia Tenggara, satu negara lain mengambil jalur yang sama kerasnya, tetapi dengan sasaran yang lebih luas. Bukan hanya pejabat, melainkan juga konglomerat dan jaringan modal yang mencoba membeli kebijakan negara. Ketika Vietnam membuka ekonominya lebih luas melalui reformasi Doi Moi, pertumbuhan datang bersama arus modal, ekspansi properti, dan pembesaran kelompok bisnis swasta. Negara tetap dipimpin partai tunggal, tetapi hubungan antara pejabat, perusahaan negara, bank, dan konglomerat swasta menjadi semakin rapat. Dalam situasi seperti itu, korupsi tidak selalu muncul sebagai amplop di meja birokrat. Ia bergerak melalui obligasi, kredit, manipulasi aset, proyek infrastruktur, dan akses istimewa terhadap kebijakan. Bagi Hanoi, ancamannya jelas. Jika pemilik modal bisa membeli keputusan negara, maka partai kehilangan kendali atas arah pembangunan. Kekhawatiran tersebut makin nyata ketika skandal finansial besar mulai pecah. Kasus di sektor perbankan, properti, dan perusahaan swasta menunjukkan bahwa jaringan bisnis dapat memanfaatkan kedekatan politik untuk mengakses pinjaman raksasa, menutup kerugian, dan memindahkan risiko ke sistem keuangan nasional. Salah satu contoh paling mengguncang datang dari kasus Truong My Lan dan kelompok Van Tin Phat yang terkait dengan manipulasi kredit dalam skala sangat besar melalui Saigon Commercial Bank. Nilai kerugian dan dampaknya membuat publik melihat bahwa korupsi di level atas bukan lagi penyimpangan terbatas. Ia sudah menyentuh saraf utama ekonomi nasional. Dalam konteks itulah Partai Komunis Vietnam menjalankan operasi anti korupsi yang dikenal sebagai Dot Law atau tungku membara. Istilah ini dipopulerkan oleh Nguyen Phu Trong, sekretaris jenderal partai, yang menegaskan bahwa tungku harus terus menyala agar kayu basah maupun kayu kering sama-sama terbakar. Maknanya tegas, siapapun yang terlibat, baik kader lama, pejabat aktif, pengelola perusahaan negara, maupun tokoh bisnis yang bersekutu dengan aparat, dapat diseret masuk ke proses disiplin dan pidana. Kampanye ini tidak berhenti pada retorika. Komisi Inspeksi Partai, Kejaksaan, dan aparat keamanan bergerak terhadap jaringan korupsi di kementerian, provinsi, perusahaan energi, sektor kesehatan, dan proyek repatriasi warga saat pandemi. Menteri, wakil menteri, ketua provinsi, dan eksekutif perusahaan negara dicopot, ditahan, atau diadili. Dua presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc pada 2023 dan Vo Van Thuong pada 2024, meninggalkan jabatan di tengah gelombang pertanggungjawaban politik
yang dipicu pelanggaran dan skandal di lingkaran kekuasaan. Dalam sistem satu partai, peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa pembersihan dilakukan sampai ke tingkat tertinggi demi menjaga wibawa partai dan negara. Yang membuat operasi ini berbeda adalah sasaran gandanya. Vietnam tidak hanya membersihkan aparat internal, tetapi juga menindak konglomerat yang dianggap membajak kebijakan publik untuk kepentingan modal. Negara ingin menegaskan batas yang tidak boleh dilewati. Bisnis boleh tumbuh, tetapi tidak boleh mengendalikan keputusan negara. Ketika pengusaha menggunakan koneksi politik untuk mengamankan kredit, memanipulasi pasar obligasi, atau memengaruhi regulator, Hanoi merespons dengan penangkapan, pembekuan aset, dan pengadilan terbuka. Ini adalah pesan bahwa kedaulatan kebijakan tetap berada di tangan negara, bukan di tangan pemilik jaringan keuangan. Tentu ada biaya jangka pendek. Banyak pejabat menjadi lebih hati-hati menandatangani keputusan. Beberapa sektor mengalami perlambatan karena birokrasi takut terseret kasus. Namun dari sudut pandang pemerintah, risiko itu lebih kecil dibanding membiarkan korupsi merusak legitimasi partai dan kepercayaan investor. Modal global tidak hanya mencari upah murah, ia juga mencari negara yang mampu menegakkan aturan, menghukum pelanggar besar, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu, operasi Tungku Membara dibaca di luar negeri sebagai sinyal ganda. Di satu sisi, Vietnam menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan elit bisnis membeli negara. Di sisi lain, ia memperlihatkan bahwa pusat kekuasaan masih cukup kuat untuk membersihkan institusinya sendiri. Kepercayaan itu membantu Vietnam mempertahankan daya tariknya sebagai basis manufaktur dan tujuan investasi di tengah pergeseran rantai pasok global. Namun jalur ini tetap bertumpu pada kekuatan hukum yang agresif dan negara yang sangat dominan. Di belahan lain dunia, ada model yang hampir berlawanan. Negara-negara Nordik tidak menunggu skandal besar untuk bergerak. Mereka mempersempit ruang korupsi sejak awal dengan membuka informasi publik sedemikian lebar sampai warga biasa dapat mengikuti jejak uang negara tanpa harus menunggu operasi penangkapan besar-besaran. Denmark tidak dikenal karena operasi penangkapan besar atau hukuman spektakuler terhadap koruptor. Negara ini menekan korupsi dengan cara yang lebih sunyi, tetapi sangat mendasar. Membuat penggunaan uang publik terlalu terbuka untuk disembunyikan. Dalam sistem seperti ini, korupsi tidak menunggu diburu setelah terjadi. Ruangnya dipersempit sejak awal melalui aturan administrasi, akses informasi, audit yang kuat, dan budaya politik yang menganggap jabatan publik sebagai amanah yang harus bisa diperiksa setiap saat. Fondasi itu dibangun di atas tradisi panjang keterbukaan pemerintahan. Dokumen publik, keputusan anggaran, proses pengadaan, dan laporan lembaga negara berada dalam kerangka akses yang luas bagi warga, media, parlemen, dan lembaga pengawas. Pemerintah daerah yang mengelola banyak layanan penting seperti sekolah, kesehatan, dan perawatan sosial juga bekerja dalam sistem pelaporan yang rinci. Ini berarti pengeluaran negara tidak berhenti sebagai angka besar dalam pidato menteri. Ia dipecah menjadi pos-pos yang bisa diperiksa, dipertanyakan, dan dibandingkan. Dalam praktiknya, transparansi di Denmark bukan sekadar slogan pemerintahan terbuka. Setiap kontrak, alokasi, dan perubahan anggaran meninggalkan jejak administratif yang jelas. Media dapat meminta dokumen. Oposisi dapat menelusuri keputusan. Warga dapat melihat bagaimana pajak mereka dipakai. Ketika akses informasi menjadi kebiasaan, pejabat tidak hanya takut pada jaksa. Mereka juga harus siap menghadapi pertanyaan dari jurnalis lokal, anggota dewan kota, akademisi, dan masyarakat yang terbiasa membaca data publik. Pengawasan semacam ini bekerja setiap hari, bukan hanya saat skandal meledak. Sistem itu diperkuat oleh budaya sosial yang sangat egalitarian. Di Denmark, pamer kekayaan oleh pejabat publik tidak mudah diterima sebagai hal wajar. Masyarakat cenderung curiga pada gaya hidup yang terlalu mencolok, terutama jika datang dari orang yang hidup dari gaji negara. Norma ini penting karena korupsi sering bertahan bukan hanya karena hukum lemah, tetapi juga karena masyarakat mengagumi hasilnya. Di Denmark, penghormatan sosial lebih banyak diberikan pada kepatuhan aturan, profesionalisme, dan kesederhanaan. Itu membuat hasil korupsi sulit dinikmati secara terbuka. Karena budaya jujur sudah tertanam kuat,
Denmark tidak bergantung pada satu badan anti korupsi super kuat seperti di banyak negara lain. Fungsi pengawasan tersebar di banyak lapisan: auditor independen, ombudsman, parlemen, media bebas, sistem peradilan, dan warga yang aktif. Jika ada penyimpangan, tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Model ini tidak dramatis, tetapi justru efektif karena korupsi tidak diberi kesempatan tumbuh menjadi jaringan besar. Hubungan antara transparansi dan kesejahteraan juga terlihat jelas. Warga Denmark membayar pajak tinggi, tetapi mereka melihat layanan publik yang nyata, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang bekerja. Karena uang negara relatif tidak bocor, kepercayaan terhadap institusi tetap tinggi. Kepercayaan ini lalu memperkuat kepatuhan pajak, dan kepatuhan pajak memberi negara sumber daya untuk mempertahankan layanan publik yang baik. Dari sini terbentuk lingkaran yang saling menguatkan antara integritas, efisiensi, dan stabilitas sosial. Itulah sebabnya Denmark sering muncul sebagai salah satu negara paling bersih sekaligus paling bahagia di dunia. Kebahagiaan itu bukan hasil kampanye citra, melainkan konsekuensi dari sistem yang dapat diprediksi, adil, dan minim biaya gelap dalam urusan sehari-hari. Namun keterbukaan total seperti Denmark tumbuh dari tradisi sosial dan institusi yang sudah matang. Negara lain memilih jalan berbeda. Di Eropa Timur, sebuah negara kecil bekas wilayah Soviet memutus peluang suap bukan terutama lewat budaya, melainkan dengan menghapus antrean manual, stempel kertas, dan tatap muka birokrasi yang selama puluhan tahun menjadi tempat lahirnya transaksi gelap. Ketika Estonia lepas dari Uni Soviet pada tahun 1991, negara ini mewarisi birokrasi yang lambat, bertumpuk, dan sangat bergantung pada dokumen fisik. Dalam sistem seperti itu, setiap izin, sertifikat, dan pencatatan membutuhkan tatap muka, stempel, tanda tangan, dan antrean panjang. Di banyak negara pasca Soviet, pola ini menjadi lahan subur bagi korupsi. Warga yang ingin proses lebih cepat membayar uang pelicin. Pejabat yang menguasai akses dokumen memiliki ruang besar untuk menunda, mempersulit, atau mengubah hasil. Estonia membaca masalah ini secara langsung. Selama birokrasi manual tetap hidup, peluang suap akan selalu ikut hidup. Karena itu, sejak awal kemerdekaan, Estonia tidak hanya membangun negara baru. Ia juga membangun ulang cara negara berhubungan dengan warga. Pilihannya sangat jelas, memindahkan sebanyak mungkin layanan publik ke sistem digital. Dari keputusan ini lahir proyek yang kemudian dikenal sebagai e-Estonia. Tujuannya bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi menghapus celah main belakang. Jika layanan bisa diakses lewat sistem, maka warga tidak perlu lagi mencari pejabat, menunggu di lorong kantor, atau bernegosiasi agar berkas diproses. Langkah kuncinya dimulai dengan identitas digital nasional. Setiap warga diberi kartu identitas digital yang memungkinkan autentikasi aman untuk mengakses layanan negara. Dari sana, berbagai fungsi dipindahkan ke platform elektronik, pembayaran pajak, registrasi perusahaan, resep medis, catatan kesehatan, layanan kependudukan, hingga pemungutan suara dalam pemilu. Ketika seseorang bisa mendirikan perusahaan secara daring dalam waktu singkat, kebutuhan untuk bertemu petugas perizinan hampir hilang. Ketika pajak dilaporkan secara otomatis melalui sistem yang terhubung, ruang untuk minta bantuan orang dalam ikut menyempit. Inti teknis dari model ini adalah pertukaran data yang aman antar instansi melalui infrastruktur seperti X-Road. Sistem ini memungkinkan lembaga negara berbagi data tanpa harus menumpuk salinan dokumen di banyak kantor. Warga tidak perlu berulang kali menyerahkan berkas yang sama, dan pejabat tidak bisa dengan mudah menciptakan hambatan administratif palsu hanya untuk membuka peluang suap. Prinsip yang dipakai sederhana tetapi kuat. Negara tidak boleh meminta data yang sebenarnya sudah dimiliki negara. Untuk menjaga integritas data, Estonia juga mengembangkan penggunaan teknologi yang sering dijelaskan dengan pendekatan blockchain atau, lebih tepatnya, mekanisme kriptografi terdistribusi untuk menjamin bahwa jejak perubahan data tercatat dan dapat diverifikasi. Dalam praktiknya, ini berarti akses terhadap data meninggalkan log digital. Jika seorang pejabat membuka, melihat, atau mengubah catatan tanpa alasan sah, tindakan itu bisa ditelusuri.
Data tidak mudah dimanipulasi diam-diam karena sistem dirancang untuk menunjukkan siapa mengakses apa, kapan, dan melalui otorisasi apa. Pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada niat baik atasan, tetapi tertanam di dalam arsitektur teknologinya. Dampak anti korupsinya sangat konkret. Ketika interaksi fisik berkurang, kesempatan untuk tawar-menawar informal ikut turun. Ketika prosedur menjadi otomatis, pejabat kehilangan banyak ruang untuk memperlambat proses demi meminta imbalan. Ketika data saling terhubung dan tercatat permanen, manipulasi menjadi lebih berisiko. Sistem cerdas ini tidak membuat manusia menjadi lebih jujur secara moral, tetapi memaksa proses publik berjalan dalam jalur yang sempit dan dapat diaudit. Estonia menunjukkan bahwa korupsi bisa ditekan bukan hanya dengan hukuman keras atau budaya malu, tetapi juga dengan desain sistem yang menghilangkan titik temu antara kebutuhan warga dan kekuasaan diskresioner pejabat. Dalam model ini, kode, enkripsi, dan jejak data mengambil alih sebagian fungsi pengawasan yang di negara lain harus dijalankan lewat inspeksi manual yang mahal dan lambat. Negara-negara yang baru saja kita lihat datang dari latar yang sangat berbeda. China menghadapi korupsi di tengah ledakan ekonomi dan menjawabnya dengan penindakan yang sangat keras. Singapura membangun birokrasi yang mahal tetapi bersih. Rwanda menata ulang negara pasca tragedi dengan disiplin yang ketat. Vietnam membersihkan partai dan menahan konglomerat yang mencoba membeli kebijakan. Denmark mengandalkan keterbukaan yang nyaris menyeluruh. Estonia menutup ruang suap dengan sistem digital. Jalannya tidak sama, tetapi satu hal terlihat jelas. Kemiskinan, kekacauan institusi, atau warisan birokrasi yang rusak bukanlah keadaan yang harus berlangsung selamanya. Yang membedakan mereka bukan sekadar niat baik, melainkan keputusan negara untuk memilih alat yang sesuai dengan struktur kekuasaannya sendiri. Ada yang mengandalkan hukuman berat untuk memulihkan rasa takut terhadap hukum. Ada yang memperkuat lembaga agar pejabat sulit menyimpang. Ada yang membayar aparatur dengan layak agar gratifikasi kehilangan daya tarik. Ada pula yang menghapus kontak langsung antara warga dan birokrasi agar negosiasi gelap tidak sempat terjadi. Setiap model lahir dari pilihan politik tentang bagaimana kedaulatan negara akan dipertahankan. Di titik ini, pertanyaannya bergerak mendekat ke Indonesia. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar daftar kasus yang muncul bergantian di berita. Ia menyentuh proyek publik, perizinan, pengadaan, penegakan hukum, dan kepercayaan warga terhadap institusi. Negara lain menunjukkan bahwa perubahan hanya terjadi ketika sistem diubah, risiko diperbesar, dan perlindungan terhadap pelaku diputus. Indonesia tentu tidak harus menyalin satu model secara utuh. Tetapi pengalaman negara-negara ini memperlihatkan bahwa pembalikan arah selalu dimulai dari keputusan yang nyata, bukan dari slogan. Dan di tengah maraknya korupsi hari ini, pertanyaan itu tetap terbuka. Apakah Indonesia masih mau mempertahankan pola lama atau mulai membangun sistem yang membuat korupsi jauh lebih sulit untuk hidup?